Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita, yang mana Alhamdulillah ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tanda-tanda hari akhir, dari tanda-tanda kecil, sedang sampai ke tanda-tanda besar ya. Dan juga telah kita bahas di awal-awal tentang bagaimana kejadian hari akhir. Ya, di pertemuan yang lalu kita telah bahas secara singkat ya, ringkas juga bahwasannya kejadian hari akhir itu berbeda dengan hari akhir ya. Kalau kita bisa bayangkan bahwa kejadian hari akhir itu adalah pintu utama ketika hari akhir itu akan terjadi. Makanya banyak sekali para ulama yang berpendapat bahwa kejadian hari akhir ya seperti dalam surat Al-Zalzalah ketika bumi digoncangkan ya, kemudian wal jibalu autada dan juga bumi dihempaskan ya, itu menunjukkan itu baru awal. Itu baru awal dari hari akhir ya. Nah, bagaimana dengan kajian hari akhir? Ya, seperti Imam Nawawi menyampaikan bahwasannya awal dari akhir itu, hari akhir itu adalah ya padang mahsyar. Ya, kemudian nanti selanjutnya kita akan bahas di kitab kedua ya, para jemaah sekalian. Ya, makanya kita, Ana ingin sebetulnya pembahasan ini tidak lama, karena ini mukadimah semua. Ya, nanti kita masuk ke buku kedua. Pembahasan kita insya Allah pagi hari ini itu bagaimana ya keindahan langit dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ilmu astronomi modern. Ya, kita telah tahu ya para jemaah sekalian, segala yang ada di dunia kita, ya, yang ada di depan mata kita, bahkan pada diri kita, semuanya itu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Tidak ada satu makhluk pun ya yang lepas atas kuasa dan kehendak Allah, ya. Walaupun dia misalkan menciptakan misalkan robot, kalau zaman sekarang AI ya, para jemaah sekalian, yang sangat banyak digunakan di segala aspek kehidupan, ya baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kebutuhan ukhrawi atau dakwah kita ya. Sekarang dakwah mungkin banyak yang pakai AI juga ya, untuk mempermudah interaksi gitu ya. Dan itu Masya Allah itu mempermudah. Itu kan dari bantuan tangan manusia. Dan itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bahkan para jamaah sekalian, ya, di awal paragraf dijelaskan jarak bintang satu dengan yang lain, jarak planet satu dengan yang lain, jarak planet-planet dengan matahari itu ada sisi keagungan dan hikmah di balik semua itu. Ya, baik yang telah diketahui dalam ilmu astronomi ataupun yang belum kita ketahui sama sekali. Ya, bahkan seperti pertemuan yang lalu telah kita bahas sedikit, ya, bumi yang kita pijak pun belum 100% kita mengetahui apa yang ada di dalam bumi kita ini. Bahkan di permukaannya saja kita banyak yang belum kita jelajahi, ya. Dan semua tentang dunia ini tidak lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya selanjutnya ya penciptaan langit dan bumi serta seluruh kejadian alam semesta baik yang kita anggap itu menguntungkan, indah ya, maupun yang kita menganggap itu kerugian atau sebagai bencana ya. Itu seperti permulaan ya. Nah, yang mana Allah menguji manusia ya. Saya telah sebutkan ayat di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya tidak ada kerusakan di atas muka bumi kecuali atas tangan manusia ya. Dan juga para ilmuwan ya melihat bagaimana celah-celah dalam hal-hal tersebut ya, dengan mengunjungi bulan yang mungkin kita nggak tahu bagaimana, bukan ahli, kita bukan ahlinya ya. Nah, kata Rasulullah aja ketika sahabat mencangkok tumbuhan, ya kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Jadi kalau masalah dunia asal itu halal, jalankan nggak masalah ya. Asal halal ya Pak Jamal. Kalau masalah dunia
aslinya haram dihalal-halalkan ya tidak boleh. Ya, seperti dalam kalau sekarang kita banyak sekali ya yang lagi booming ini seperti cryptocurrency, Bitcoin yang masih dalam perdebatan walaupun ya fatwa DSN MUI masih masih mengharamkan ya. Ya, itu mungkin pengetahuan sedikit ya para jemaah sekalian yang mungkin ya itu salah satu bentuk investasi modern atau kontemporer tapi ya masih khilaf karena belum jelas naik turun harganya itu jadi masih goror ada unsur kegororan gitu ya. Nah, kita kalau lihat secara logika para jemaah sekalian ya Masya Allah ya bumi kita ini ada banyak begitu sesuatu yang tidak masuk akal mungkin yang para ilmuwan pun masih mencari ya apa sih unsur-unsur yang ada di dalam. Begitu juga dengan planet-planet sekitar kita. Coba kita lihat para jemaah sekalian, ya. Di planet atau di luar angkasa itu ada matahari, ada planet-planet yang mungkin ya, telah kita hafal nama-namanya, ya. Yang udah kita temukan sejak lama, ya. Bahkan seperti bulan, salah satu bintang bumi kita ini, ya. Rasulullah menjadikan itu salah satu tanda hari akhir, ya, para jemaah sekalian. Dengan Rasulullah membelah bulan, yes. Ketika para kafir Quraisy meminta ya mukjizat salah satu mukjizat bahwa ia adalah Rasulullah ya. Namun ya galaksi Bima Sakti yang kita tinggali ini ya hanya salah satu dari ciptaan Allah dan masih banyak sekali miliaran mungkin bahkan triliunan galaksi ciptaan Allah di luar sana yang kita nggak ketahui. Makanya di pertemuan yang lalu, ya ada sedikit khilaf ya pada zaman sekarang walaupun Imam Nawawi mengambil pendapat tersebut. Ya, bumi itu diciptakan 7 bentuk bumi. Artinya apa? Ada bumi, 6 bumi selain bumi yang kita tinggal itu, memang Allah sengaja untuk ditinggali makhluk-makhluk. Ya, nah, ini salah satu pendapat ulama. Ya, karena ya dalam ayatnya, ya Allah menciptakan 7 langit dan bumi juga seperti itu. Ya, bumi juga diciptakan 7 bentuk bumi. Ya, itu salah satu ya eh, dalalatul lafadz ya atau dalam pengertian bahasa seperti itu. Jadi ya itunya itu balik ke 7 ya seperti itu ya bumi juga diciptakan seperti itu maksudnya seperti langit 7 juga ya. Namun ada pendapat kedua bahwa bumi juga diciptakan seperti itu maksudnya dengan seperti penciptaan langit dengan kuasaannya Allah. Bukan berarti bumi juga 7 ya. Namun wallahu a'lam keduanya pendapat yang kuat dan kita kembali rujuk ke dalam kitab ini ya kitab ini menjelaskan bahwa ya bumi juga ada 7 yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk yang Allah turunkan kekuasaannya di bumi-bumi tersebut ya kita nggak bisa bayangkan kan itu hal gaib ya para jemaah sekalian apakah Qurannya seperti Quran kita bahasa seperti kita makhluknya seperti apa Allahu alam ya karena tentu para jemaah sekalian bahkan ada surat khusus tentang langit dan bumi gitu kan kita nggak bisa lepas ilmu-ilmu astronomi itu sebetulnya harus didasari dengan ilmu-ilmu agama agar mereka itu sekaligus belajar secara logika sekaligus didasari dengan keimanan ya, ya. Harus diintegrasikan nggak boleh ya berpisah ilmu dunia dan akhirat nggak boleh berpisah harus terintegrasi ya nah karena ayat Al-Quran berbicara tentang penciptaan langit dan bumi nah ini sebabnya ya nggak boleh kita hindari dong para jemaah sekalian ya sedangkan dalam Al-Quran sering sekali disebutkan as-samawat as-sama jamak dari ya as-sama atau ya samawat ya itu salah satu bentuk penciptaan Allah dan itu hakikat langit-langit yang kita lihat ya nah, bumi yang kita tinggali merupakan bagian dari tata surya itu sendiri ya nah, sedangkan tata surya itu sangat banyak yang kita Allahu a'lam ya maka ya para jemaah sekalian kita bisa lihat dari pembahasan ini sebelum kita mentadaburi bermuraqabah ya merasakan muraqabatullah pengawasan Allah bermuhasabah tentang hari akhir
Yang lebih dekat, kita itu ya mentadaburi alam yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Memperingati kita bahwa kekuasaan itu milik Allah semata. Bahwa Allah itu ya qadirun ala kulli syai, mampu dalam segala hal. Agar kita menimbulkan rasa tawakal, minimal timbul dulu para jemaah sekalian. Ya, setelah timbul nanti lebih kita maksimalkan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, qadarullah kok nggak seperti yang kita inginkan. Kita ingat bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Ya, ya. Dan kalaupun memang Allah tidak takdirkan kita mendapatkan hal tersebut, ya mungkin aja qadarullah hal tersebut buruk untuk kita. Ya, dalam surat Al-Anfal, ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi yang engkau kira baik untukmu itu sebetulnya buruk untukmu. Dan juga sebaliknya, wa antuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi yang engkau cintai itu justru buruk untuk dirimu. Ya, nah lupa ya tadi kebalik atau gimana tuh. Ya. Ala kulli hal, ya, bahwasannya itu menunjukkan rasa tawakal kita ditimbulkan. Bagaimana cara menimbulkannya? Ingat setiap saat kepada Allah. Ya, kita nggak mungkin kan para jemaah sekalian terhindar dari segala penciptaan Allah. Nih mata ya para jemaah sekalian, walaupun misalkan kayak ana minus gitu ya. Tapi Allah masih memberikan kesempurnaan dalam panca indera. Walaupun memang tidak maksimal gitu. Coba kita bersyukur ya, melihat orang-orang yang lebih membutuhkan kerja lebih keras tapi qadarullah tunanetra. Ana mohon maaf ya, tunanetra gitu. Kita ada rasa bersyukur gitu. Itu cara kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan, menimbulkan rasa syukur, ya. Dan coba kita lihat apa yang kita inginkan selama ini kok nggak dapet. Lambat laun, mungkin sebulan, setahun, berpuluh-puluh tahun baru kelihatan. Oh, ternyata yang dulu saya inginkan itu buruk masa depannya buat saya, gitu kan? Kita ya kali menimbulkan, oh ternyata benar toh kita kalau bertawakal kepada Allah, ya selalu mengingat Allah, jalannya tuh lebih mulus untuk ke depannya, gitu. Ya, nah insya Allah para jamaah sekalian yang mungkin hidup sudah lebih lama ya, insya Allah lebih relate atau lebih terasa dengan hal tawakal tersebut. Ya. Nah, oke kita lanjut ke pembahasan tentang langit dan bumi. Apakah di langit kedua, ketiga, ketujuh ya terdapat juga bumi atau planet seperti kita? Ya, makanya tadi kan tujuh langit itu, tujuh lapis langit yang dimaksud itu, apakah setiap lapisan langit itu seperti ada bumi seperti kita yang bisa ditinggali? Ya. Nah, dan bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW ya menyinggung tentang hal tersebut gitu loh. Ya. Ini menjadi pertanyaan para jemaah sekalian. Ya, memang kalau misalkan di dalam Al-Quran tidak ada ya kita bertawakuf kita ya sudah kita stop untuk memikirkan hal tersebut. Tapi kalau misalkan masih bisa kita telaah, kita mencari secara logika ataupun ilmu astronomi, coba kita lihat ya bagaimana sih ya indikasinya tentang langit 2 sampai ke 7. Apakah ada bumi seperti yang kita tinggali? Ya. Nah, atau memang Allah sengaja ya batasi ya pengetahuan kita ya cuma di galaksi kita aja atau mungkin di luar di langit pertama aja gitu. Nggak bisa sampai langit kedua, ketiga ke sampai ke 7 gitu. Ya. Nah, maka itu ya atau nah ini ada muncul pertanyaan lagi ini Masya Allah Islam aja luas ya sebetulnya kalau kita membahas tentang ilmu pendidikan agama Islam itu luas sekali. Apakah langit pertama tersebut jika dibandingkan dengan langit kedua tidak lain hanya sebutir kerikil di lautan ya. Makanya dalam salah satu hadis Allah memisalkan arsy Allah dengan langit dan bumi itu seperti cincin yang ada di gurun pasir yang besar. Artinya apa? Tujuh langit itu kecil banget di hadapan Allah. Itu tujuh langit. Lah kita masih dibagi tujuh tuh. Cincin yang kecil di gurun pasir itu masih dibagi tujuh tuh. Dan besarnya langit satu kedua itu bagaimana gitu loh.
Ya, Nabi Isa kan sekarang lagi Allah takdirkan di langit kedua untuk menjaga langit kedua. Ya, nah maka ya kita akan bahas para jamaah sekalian. Maka tidak heran jika sebagian ilmuwan berkata, ya ini dinukil ya, nah, dinukil dari perkataan seorang ilmuwan, sesungguhnya apa yang telah kita temukan dan ketahui hingga saat ini tentang langit pertama tidak lebih dari serpihan-serpihan bagian langit pertama. Artinya apa? Kita melihat ya, yang kita ketahui searching di Google sejauh apapun tentang langit pertama, ya kata seorang ilmuwan itu hanya serpihan kecil itu, ya. Nah, kalau kita berkendara itu sebagai cuma buangan knalpot kasar gitu ya. Serpihan aja, kecil itu. Ya. Dan ilmuwan yang lain berkata, ini berarti perkataan kedua yang dinukil dalam kitab ini dari ilmuwan, meskipun ada berbagai penemuan dahsyat tentang ilmu astronomi, ya, serta ditemukannya miliaran-miliaran galaksi seperti yang kita tinggali. Ini, ya, kita hanya satu dari miliaran galaksi yang itu yang telah ditemukan, belum yang belum ditemukan. Ya, sesungguhnya kita masih berada di permulaan jalan, ya. Nah, kalau misalkan pernah long run ya, pada zaman sekarang long run itu yang kayak maraton panjang, sekitar 7 kilo, ada yang 30 juga kalau yang internasional, ya minimal 10 misalkan. Ya, kita masih di 100-200 meter gitu. Pengetahuan tentang langit dan galaksi ini, ya. Kalau kita pikir-pikir, manusia kok bisa ya sombong dengan pengetahuan yang minim gitu. Kok bisa manusia itu berasa berkuasa dengan bumi yang kecil, bahkan dibandingkan dengan planet lain kita itu termasuk yang sedang ya, walaupun nggak kecil-kecil banget gitu. Tapi dibandingkan matahari habis gitu ya. Kalau kita nggak punya atmosfer nih bumi, udah hangus nih bumi, gitu kan? Ya. Nah, maka di paragraf selanjutnya Allah menjadikan batasan penglihatan manusia dengan mata telanjang ya sejauh 2 juta tahun cahaya. Ya, ini salah satu pendapat, walaupun bisa diperdebatkan tentu. Ya, ya, apalagi kalau kita lihat ya mata kita ini kalau di jalan malam aja sulit gitu ya, harus butuh lampu kendaraan. Ya, maka seluruh yang ada kita lihat ini ya hanya segitu aja yang bisa kita dapatkan. Ya, ya mungkin maksudnya mata telanjang ini dengan bantuan alat lain. Ya, tidak mungkin dengan mata telanjang sendiri. Ya, nah maka ya ilmu pengetahuan sejak beberapa tahun ditemukan adanya teleskop. Ya, mampu melihat dengan lebih jauh. Ya. Namun ya sejauh-jauhnya yang telah kita lihat ya langit yang kita lihat sekarang dengan mata telanjang ini ya ujung-ujungnya hanya serpihan saja. Tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh. Ya. Akhirnya ya perputaran bumi, hal-hal lain semuanya ya yang telah kita dapati itu hanya serpihan belaka. Ya. Walaupun ya mungkin kita dengar kabar ada astronot yang pergi keluar angkasa, ya, menapak di planet A, B, C, dan yang lain sebagainya. Ya itu hanya sebatas itu aja. Ya tidak bisa kita melihat lebih jauh lagi. Ya dan mungkin memang Allah sengaja membatasi kita. Ya dan ini sudah. Ya kalau memang Allah telah batasi, kita hanya bisa tawakuf, stop sampai situ aja. Ya. Nah, jangan sampai ya kita melihat dengan yang jauh-jauh tersebut dengan berandai-andai, bermisal-misal. Ya. Nah, maka seperti yang telah kita bahas, ya ada ayat-ayat tentang ya langit, ya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ini seperti pertemuan yang lalu, aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang, ya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Ya, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya.
ya, ilmu tentang astronomi. Ya, kalau astrologi nggak boleh ya pada zaman sekarang, bolehnya astronomi. Terus ilmu yang sangat agung, ya. Dan itu yang memang diperbolehkan. Dalam Al-Quran memang banyak memberitakan tentang ilmu astronomi, ya. Dan ketahuilah bahwa itu salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Ya. Begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ya, kalau kita lihat sedikit penjelasan tentang astronomi, ya. Ada 9 planet di tata surya ini, ya, yang jaraknya bagi kita jauh ya, para jemaah sekalian. Ya. Bagi kita jauh. Ya. Berikut ya jarak beberapa planet ke matahari dari bumi dan ya berbagai planet yang lain. Ya, ya bumi ke matahari sekian, sekian. Ya, mungkin para jemaah sekalian uh, bisa melihatnya. Ya. Dan ini ya salah satu ilmu lah yang kita bisa dapat. Yang kedua, kita lampaui garis-garis tata surya, meskipun kita tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam langit pertama. Ya, bahkan kita hanya ingin pergi ke bintang pertama di tata surya ini. Ya, maka para ilmuwan kembali berkata, sesungguhnya bintang pertama setelah tata surya yang masuk dalam lingkupan galaksi kita hanya jaraknya dari bumi ini, ya, dan matahari hanya 4,5 tahun cahaya. Ya, apa maksud ini semua? Ya, apakah ini Allah menciptakan hanya ya ciptaan belaka, tidak ada maknanya? Ya, ini tentang hitung-hitungan ya, para jamaah sekalian. Ya, masalah ini kita cukup lengkap untuk tanda hari akhir. Ya, nah, maka para ilmuwan asli berkata, sesungguhnya jika kita ya, berkeinginan untuk dapat sampai ke bintang yang terdekat dari kita yang berada di luar garis tata surya, kita membutuhkan sebuah pesawat luar angkasa yang dapat berjalan secepat cahaya, yaitu 300.000, bayangkan 300.000 kilometer per detik, bukan per jam ya. Kalau kita motor itu kan kadang 60 kilometer per jam ya, per detik. Maka secara logika, ya, nggak bakal nyampe, gitu ya. Secara logika nggak bakal nyampe, ya. Maka kita nggak bisa bayangkan mukjizat yang diberikan kepada Rasul seperti buruk, hewan tunggangan ketika Isra dan Mi'raj, bahkan sampai ke langit ketujuh, bayangin, ya. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin gitu loh untuk manusia gitu. Tapi memang itu kekuasaan Allah, ya. Maka kalau bisa kita katakan di luar galaksi kita, kalau kita mau melihat bintang-bintang yang lain, kita butuh miliaran sampai ribuan miliar sampai triliunan tahun. Ya mungkin sudah kiamat gitu ya. Ya, sekarang saja ya para ahli sejarah ya memprediksikan ya sekitar 7,5 tahun zaman batu, ya itu baru berjuta-juta tahun, ya dari awal adanya bumi yang mana itu pada zaman dinosaurus misalkan, ya 3.000, ya seperti suku Maya sebelum Masehi, ya, dan lain sebagainya itu baru perkiraan, ya. Bayangkan kalau perkiraan itu misalkan konkret atau tepat, ya berarti bumi ini ya baru berjuta-juta tahun. Sedangkan kita butuh ke tata surya yang lain atau galaksi yang lain itu dengan miliaran dan triliunan tahun. Nggak masuk akal hal tersebut. Ya, seakan-akan memang Allah sengaja batasi pengetahuan kita tentang langit segini aja. Ya, bahkan Allah membatasi ilmu kita dalam lautan ya, para jemaah sekalian. Tekanan di lautan itu setahu Ana, boleh dikoreksi silahkan nanti para jemaah sekalian. Kita hanya bisa maksimal secara baju apa badan telanjang ini 30 meter di bawah laut. Setelah itu tekanan itu tidak akan kuat, tubuh kita menahan dan tubuh kita akan bisa pecah ya. Karena tekanan begitu padat. Semakin dalam semakin kuat tekanannya. Ya. Maka angka-angka tentang astronomi yang telah ditulis dan mereka perkirakan, ya, tidak akan cukup untuk menampung logika kita.
Tidak akan bisa kita dapati hal tersebut. Ya, seperti dalam surat Qaf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqanas samawati wal ard. Telah kami ciptakan ya langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massanna min lughub. Yang tercipta dalam 6 masa ya, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Allah nggak pernah merasa keletihan atas penciptaan bumi yang 6 masa gitu. Ya, ayam ya, memang ayam itu dalam bahasa Arab yaumun ayyamun artinya hari. Ya kan seperti yaumul id para jamaah kan sering dengar ya. Ya, yaum atau kalau misalkan kalau malam lail ya beda. Lailatul Qadar itu kan malam. Tapi di sini para ulama itu masih mencari makna hari atau masa. Kalau misalkan hari, apakah harinya seperti kita? Sedangkan di alam di padang mahsyar 1 hari saja di hari akhir nanti ya, 1 hari di dunia itu 1 hari di alam hari akhir nanti seperti 1.000 tahun di dunia ya. Dan kita makanya ini pengetahuan kita itu terbatas para jemaah sekalian dan kita nggak boleh cari-cari. Maksudnya apa ya 6 masa Allah itu? Cari oh ke 6 masa Allah tuh gini. Nggak ada. Sampai sekarang ulama itu tawakuf. Ulama tuh nggak berani yang ngarang-ngarang tentang hal goib yang Allah memang sengaja tutupi. Ya. Bahkan seharusnya kita bersyukur loh. Tentang hari akhir itu Allah berikan ciri-ciri dan kisi-kisi gitu. Ini ciri-ciri hari akhir nih tanda-tandanya gini. Ya, semoga kalau kita mau selamat di hari akhir, dikasih Allah nih kisi-kisi nih amal soleh nih. Ini doanya nih. Ini yang perlu dijauhi loh. Bersyukur Pak Mas. Kalau kita nggak diberikan pengetahuan tersebut sama Allah, qadarullah ya. Ya, yang masuk surga berapa ya? Mungkin sangat sedikit karena kita nggak diberikan petunjuk. Tapi itulah kemurahannya Allah. Sudah begitu banyak Allah berikan petunjuk kepada kita. Tinggal bagaimana kita itu bisa memaksimalkan, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah. Mempraktekkan setelahnya. Kemudian ketika mempraktekkan, praktekkanlah dengan bijak. Ya. Ada perselisihan, nggak apa-apa, apa aja mas kalian. Toh ulama kita, Aimatul Arba, 4 ulama, ya, 4 ulama besar dalam fikih, ya, dan 6 ulama hadis, mereka itu pasti selalu aja ada permasalahan tentang khilaf. Pasti ada. Bahkan takbiratul ihram yang kita lakukan setiap hari, ya, minimal 5 kali ya. Takbiratul ihram itu yang pertama ya. Kalau setelah itu ganti rokat itu takbir biasa. Takbiratul ihram sebagai rukun sholat, para ulama itu 4 mazhab itu beda-beda pendapatnya. Ada yang sekuping, ada yang sepundak. Ketika sedekap, ada yang nggak wajib sedekap, ya. Nah, ada yang sunnah muakkadah, sedekapnya di dada, di ulu hati, nggak boleh dipusar. Ada yang terserah mau dipusar, mau disamping. Ya memang Allah berikan kita batasan seperti itu. Dan ya semakin orang berilmu, mereka akan tahu semakin dia masih banyak yang perlu dipelajari. Ya, nah, makanya benar ya, dalam belajar itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan ketika dia mengetahui, oh saya sudah belajar. Itu tahapan pertama. Yang kedua, dia mengetahui, oh ternyata masih banyak ya yang perlu saya pelajari. Tahapan yang ketiga, oh ternyata saya masih bodoh ya. Nah, ketika sudah mengetahui bahwa dia masih bodoh, ketahuilah bahwa yang dia pelajari itu sudah banyak banget. Ya. Karena sebegitu banyaknya ilmu para jamaah sekalian. Ya mungkin para jamaah sekalian lihat sendirilah kalau di toko buku, kitab Al-Um tuh, kitab fikihnya Imam Malik ya, Majma' Shogir. Kalimatnya Majma' Shogir. Majma' Shogir itu kumpulan-kumpulan kecil. Berapa jilid? 7 paling dikit. Cukup beda cetakan di 11. Al-Um 11 sama 13. Bayangin.
Kan kita belajar baru berapa tuh? Kita maunya sekarang yang mulakhas, ringkasan, ringkasan, ringkasan. Sebegitu dikitnya ilmu kita, ya. Dan inilah yang Allah memang batasi dalam ilmu-ilmu langit. Sebegitu kecilnya ilmu kita tentang langit, ya. Makanya dalam kita belajar itu latar kabun tabaqan an tabaqah. Sebenarnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan, ya. Dan ini bagus ini. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Ya, ini mohon maaf ya. Banyak sekali orang itu kayak seakan-akan kayak memaksa ya. Nah, kamu harus begini langsung, harus begitu langsung, ya. Meminta dengan instan, ya. Kalau mau bikin bisnis harus sukses langsung gitu kan. Kalau nggak sukses tutup aja. Kadang Allah sengaja kok berikan manusia itu tingkatan-tingkatan dalam berusaha. Kalau kita bayangkan kalau nggak dikasih tingkatan langsung sukses gitu. Ntar rasa syukurnya itu dikit biasanya, ya. Atau misalkan pengen sesuatu Allah langsung kasih 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 gitu, nggak pakai usaha. Seakan-akan nanti rasa syukurnya itu sedikit, ya. Nggak punya rasa syukur yang lebih gitu. Ya mungkin benar ya pada zaman sekalian ya. Itu pendapat dari Ana ya. Tanggapan dari Ana pribadi. Ketika orang diberi sesuatu dengan instan, orang itu akan lebih sulit untuk bersyukur. Ya karena setiap dia dapat itu instan, 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 nggak punya ada jerih payah, sehingga dia nggak punya rasa kepemilikan yang lebih gitu. Dan inilah dalam kita mempelajari hari akhir juga bertahap para jemaah sekalian. Ya, dalam kita mentadaburi alat juga kita bertahap. Ya, dalam kita ya memupuk keimanan kita itu juga bertahap. Ya, semuanya tentang bertahap. Kita mempelajari ilmu itu bertahap ya. Bahwasanya benar bahwa kita itu adalah makhluk yang bodoh. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan terus-menerus dalam kebodohan kita. Ya, maka ya kita agak persingkat ya para jemaah karena takut memang ini uh, bukan tentang hari akhir, tapi memang salah satu yang perlu kita tadaburi untuk ini karena masih mukadimah ya. Mentadaburi untuk kita nanti menuju tentang alam barzakh dahulu. Kitab kedua tentang alam barzakh atau alam kubur. Wasari'u ila maqfiratin min rabbikum. Karena kita nggak tahu hidup kita gimana, segerakan kita terhadap ampunan kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya. Nah, sudahkah kita bertakwa dengan meminta ampun, mentadaburi apa yang telah Allah ciptakan, ya. Itu mungkin pembahasan kita dalam ya langit ya dan keagungan Allah dalam ilmu astronomi. Nah, kondisi manusia. Kita nggak menjudge orang buruk para jemaah sekalian. Ini Ana baca ya setelah Ana merojaah dikit tentang ini, Ana merasa Ana masih belum pantas untuk mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seakan-akan kita maksa itu banyak banget. Ya, nah, pas membaca di halaman-halaman ini, ya Allah ya, segitunya ya manusia ini tuh, bahkan kalau bisa kita bilang, beberapa manusia itu lebih buruk daripada hewan. Ya, mungkin ini perdebatan ya, Pak. Tapi ya, Ana berpendapat seperti itu. Seakan-akan ada beberapa manusia itu bahkan bisa lebih buruk daripada hewan loh, ya. Kenapa ya? Padahal kan Allah menciptakan manusia itu adalah ciptaan tersempurna ya, para jemaah sekalian. Ya, dalam hadis dan juga ayat-ayat yang Allah ciptakan, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi itulah kesempurnaan yang mereka miliki itu menjadi kesombongan bagi mereka. Memiliki rasa tamak dan yang besar. Makanya manusia itu adalah salah satu makhluk yang Allah paling sering peringatkan dalam Al-Quran. Wa'lamu inna azabi la syadid. Ketahuilah bahwa azabku itu benar-benar pedih. Ya. Maka ya kita lihat ada salah satu hadis. Fabainama
hum kadzalika idh ba'atsallahu rihan thayyibatan. Tatkala mereka berada dalam keadaan demikian, keadaan kocar-kacir nanti di tanda-tanda hari akhir, fata'khudhuhum tahta abatihim. Tiba-tiba nanti Allah menghembuskan angin. Angin tersebut menerpa mereka, ya, di bawah ketiak-ketiak mereka. Fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Mereka akan dicabut nanti nyawa-nyawa atau ruh-ruh mereka bagi yang beriman dan Islam. Ya, wa yabqa syirarun nasi yataharujuna fiha wa taharujul umur. Ya, tersisa nanti adalah orang-orang paling buruk yang mereka berhubungan intim seperti keledai. Para jamaah sekalian, kalau pernah kata peternakan kambing, ya, kalau mau menyembelih aja deh. Kalau yang dikit kan bisa ditaliin satu-satu. Tapi kalau yang banyak itu bisa dikandangin, ya. Bagi domba. Ya, mereka itu mohon maaf ya, mohon maaf para jemaah. Ini buat bagi yang mungkin tidak mengerti maksudnya hubungan intim seperti keledai itu gimana. Kalau domba aja itu laki sama laki mereka berhubungan gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini mungkin agak kurang etis, tapi memang seperti ya itu kalau nggak ditepok ya mereka tuh ya kayak gitu loh maksudnya. Ya bersetubuh tuh asal nyemplok nyemplok nauzubillah seperti itu. Tapi ini permisalan nanti manusia di hari, tanda-tanda hari akhir itu seperti itu. Mereka berhubungan intim tanpa melihat gender. Berhubungan intim tanpa melihat tempat dan waktu. Coba para jemaah yang kita tadabur, kita melihat loh. Itu udah terjadi belum di zaman sekarang? Ya, orang padahal Allah memberikan ya kabilah-kabilah itu untuk saling berkenalan. Ini kok jadinya ya satu jenis malah ya ada penyelewengan moral. Ya seperti pertemuan yang lalu ya ada Mahat yang tanya tentang boti itu ya. Dan Rasulullah kan juga menakbaan Allahu ya mutasyabihin wa mutasyabihat. Allah melaknat orang yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki. Bahkan di penjelasan yang lain, Allah juga melaknat manusia yang merupai sikap hewan. Ya, nah ini bentuk bagaimana ya salah satu tanda-tanda hari akhir. Kayak gitu tuh orang. Ya, semakin banyak itu ketahuilah hari akhir semakin dekat. I- Ya, mungkin kalau kita fitrah masih normal melihatnya agak sedikit geli dan jijik ya pada zaman sekalian ya. Ada orang seperti itu loh. Laki tapi gemulai, perempuan auratnya kemana-mana, meminta keadilan berpakaian seperti laki. Dahulu Allah dan Rasulnya memuliakan wanita. Sebegitu usahanya Rasulullah memuliakan wanita. Dulu wanita itu sebagai barang dagangan loh. Kalau zaman sekarang. Istri itu bisa diwariskan zaman dahulu. Zaman Quraisy, istri dari bapak bisa diwariskan ke anak. Bayangkan, istri bapak jadi istrinya anak gitu. Diwariskan. Sebegitu nggak dihargai. Islam datang untuk memuliakan wanita. Jangan sampai dirusak dong. Ya, kita udah dalam jalan yang lurus nih loh. Ya, sekarang Islam warisan bagi perempuan dapat. Kata Rasul apa? Ummuka. Tiga kali kepada ibu mulia daripada bapak. Ya. Nah, bahkan sering kita dengar walaupun kita nggak tahu dalilnya ya. Itu sebagai kiasan aja dalam bahasa Indonesia. Surga di telapak kaki ibu. Itu kan bukan tanpa dasar mereka berbicara dengan kiasan seperti itu loh. Itu menunjukkan bahwa Islam telah membawa kemuliaan terhadap perempuan. Jangan sampai ada orang yang menyela, ya, ada orang yang berbuat keji dan menghilangkan kemuliaan perempuan tersebut. Dijadikan lagi seperti barang seperti zaman orang-orang kafir Quraisy.
perempuan tersebut. Ini bersyukur pada jamaah kita bisa melok kenikmatan syariat Islam ini. Hidayah betul. Betul ya. Semakin kita mentadaburi syariat Islam itu kita makin merasa ya Pak Dimas kan bahwasannya kita pelajar ilmu agama itu adalah hidayah ya. Betul ya Pak Dimas kalian ya. Berasa kayak ya Allah ya, nggak semua orang merasa seperti itu loh. Nggak semua orang tuh merasa agama itu penting. Nggak semua orang itu terketuk dalam hatinya untuk takut kepada Allah ya. Bahkan anak pernah dengar langsung di majlis, ah jangan dikit-dikit neraka lah, masa dikit-dikit takut neraka lah. Gimana coba tanggapannya para jemaah sekalian? Ya, ah nggak usah takut neraka, nggak usah sering-sering ngomong neraka lah gitu. Ya terus semisalnya nih denger kayak gitu, ya dikit-dikit kok ngomongin neraka, takut neraka. Ya gimana orang kita diperingatkan Allah tentang neraka? Ya kita takut dong, ya. Ya insya Allah para jemaah sekalian juga kalau ditanya masing-masing ya takut nggak neraka? Ya takut. Loh kita disembur api, di apa di dunia aja kita takut. Ada sebuah kisah dalam hadis yang sahih. Ana nggak tahu udah pernah nyampaikan kepada para jamaah belum. Ada sebuah kisah seorang pemuda. Ya, walaupun ini dalilnya nggak disebutkan di zaman kapan ya. Diketuk pada malam hari. Ternyata ada seorang wanita yang berpakaian lusuh ya, dan beberapa aurat itu terbuka ingin berteduh di rumah tersebut karena tersesat dan kehilangan dari kelompoknya ketika bersafar. Ya, lambat laun wanita tersebut akhirnya disebut oleh ayahandanya dari kelompok tersebut. Ya, dan terlihat ada beberapa luka di pemuda yang tadi mempersilahkan wanita tersebut tinggal. Ayah dari perempuan tersebut berkata, ya, ya bunaya, ya bunaya itu dalam bahasa Indonesia itu wahai, ya anakku, ya maksudnya pemuda tersebut, ya, kenapa engkau terluka gitu? Apakah tadi peperangan, ya di kabilahmu? Pemuda tersebut kata tidak, saya tinggal selama ini dengan keamanan, ya atau ya. Kemudian orang tua dari perempuan tersebut berkata kembali, apakah engkau mempunyai penyakit yang tidak bisa sembuh? Ya seperti kalau zaman sekarang sampai borok gitu ya. Kalau orang gula kan kadang borok kan juga gitu itu salah satu tandanya. Tidak kata pemuda tersebut. Ya, tetapi ketika perempuan tersebut datang kata pemuda tersebut, ya syahwatku meningkat dan aku sadar kalau aku berbuat suatu kemaksiatan, aku akan diazab. Maka aku bakar tanganku dan berkata kepada diriku, kalau engkau berani tahan ini api, silahkan berbuat zina. Kalau nggak tahan, jangan sampai engkau bermaksiat. Karena api dunia aja nggak tahan engkau dibakar, apalagi api neraka. Lihat, ini aplikasi yang sangat bagus. Ya, kalau engkau nggak mau dibakar di akhirat, jangan macem-macem, bro. Ya, dibakar dunia aja nggak tahan. Sekarang nyari masalah. Dan ingat para jemaah, tidak ada ya daging yang haram pada tubuh seseorang kecuali tempatnya di neraka. Artinya apa? Itu wajib dibakar. Ya, makanya hutang, mencuri itu hati-hati para jemaah sekalian. Hati-hati. Orang jihad, mati syahid, ditahan masuk surga ketika dia masih punya utang. Bayangkan. Ya. Ayat paling panjang dalam surat Al-Baqarah, ayat 283. Tentang apa? Hutang. Ya. Inilah sikap orang nanti dari akhir ya. Mohon maaf agak kita melebar ya, para jemaah sekalian. Ya. Orang-orang yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai makhluk paling buruk nanti di hari akhir. Dan makhluk paling mirip dengan binatang ternak yang tersesat dari segala peringatan Allah. Mereka nggak sadar pada jemaah sekalian. Mereka nggak sadar kalau mereka sudah di akhir zaman. Yang mereka inginkan hanya mengejar dunia-dunia, padahal dunia akan kiamat setelah itu. Ya. Allah yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok mereka. Biarin mereka terombang-ambing, tersesat. Biarin. Allah biarin. Ya. Bukan berarti mereka yang sekarang kita lihat sukses di depan mata secara material. Mereka adalah orang yang paling bahagia nanti di akhirat. Ya.
Jangan kira orang yang berkata mereka adalah orang yang sukses dan berhasil di dunia adalah orang yang sukses dan berhasil di akhirat. Maka standar kesuksesan seseorang dilihat dari keimanan. Ya, betul ya, para jamaah sekalian insya Allah setuju ya. Orang yang mengajar dunia, ya standar suksesnya adalah kekayaan. Kalau orang yang mengajar akhirat adalah standar suksesnya adalah bisa hidup dengan tentram di dunia, ya nikmat yang cukup, ya. Kalau cukup juga untuk berzakat, bersedekah gitu juga, ya. Dan juga minimal bisa masuk surga dengan sebaik-baiknya keadaan. Udah, ya. Wah, kita pengen dipermudah lah ketika nanti dihisab, amal soleh kita di mizan, ditimbang, ya. Kita pengen semua dipermudah. Maka dari itu, itulah standar ya kesuksesan bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Orang-orang yang dimaksud Allah dalam ayat yang mulia berikut ini adalah orang-orang hidup pada saat terjadinya hari kiamat. Kul man kana fid dalalati falyamdud lahur rahmanu mudda. Uh, Katakanlah wahai Rasulullah kepada manusia yang keji itu. Barang siapa berada di kesesatan, dolalah orang yang sesat dan menyesatkan. Falyamdudlah, maka biarlah Rob itu ya perpanjang hidup dia, biarin di dunia dengan mudah, temponya akan diperpanjang, biarin hidupnya akan diperpanjang sama Allah, biarin hatta idza ra'au ma yu'adun, ketika mereka nanti melihat Allah di akhir, ya enggak, bukan melihat Allah, akan menemui hari akhir atau alam barzakh yaitu alam kubur, immal azab wa immas sa'ata fasaya'lamun, ya ketika nanti waktu datang mereka tahu akan disiksa, ya atau mereka akan dapatkan petunjuk yang jelek. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa ad'afu junda. Mereka akan tahu siapa yang paling jelek kedudukannya nanti di akhir dan paling lemah penolong-penolongnya. Yang mereka minta tolong di dunia, di akhirat mereka kira bisa minta tolong, nggak bisa. Ya. Nah inilah bagaimana kita lihat ya para jemaah sekalian, ya tentang beberapa hal ya yang memperingati kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada orang-orang seperti itu. Ya. Inilah bagaimana kita lihat kenikmatan yang kita dapati, ya tidak lepas dari yang Allah nanti berikan sampai hari akhir nanti, ya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Khosar, khosar itu celaka atau rugi. Alladzina tulla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, nah, itu yang perbuatannya sia-sia walaupun sudah jerih payah di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan dia berkata, menyangka bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang paling baik. Lihat, manusia banyak berkata, oh saya itu orang yang bermanfaat, perbuatan saya insya Allah baik. Tapi kata Allah, perbuatan mereka sia-sia. Ya. Nah, ketika nanti manusia digiring ke padang mahsyar, ya, ke Syam, maka kenikmatan Allah itu akan jelas bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengiring manusia ya dari Syam, ya dan tersisa tinggal hanya orang-orang beriman saja, walaupun hanya sebesar biji atom ya keimanannya. Allah akan angkat ya mereka dari angin dengan angin-angin yang eh, melewati di bawah ketiak mereka, ya dan tersisa hanyalah orang-orang yang keji, ya. Mereka seperti binatang buas dalam kezoliman, mengambil keuntungan tanpa melihat kerugian rekannya. Ya, sekarang banyak kayak gitu ya. Orang menipu gitu, nggak kasihan ya. Nipu orang terus ditinggalin aja gitu. Gak ada rasa kasihan nih, udah kayak.
Hewan pun mungkin lebih mending gitu ya. Ini makanya pas ana mentadaburi halaman ini kayaknya banyak, kayaknya lebih mulia hewan daripada manusia gitu ya. Nah inilah yang mana ya para jemaah sekalian ya, itu pendapat dari anak pribadi. Walaupun ya mungkin ya di dalam dalil-dalil ya nanti kita lihat ada nggak ya yang memang Allah sengaja derajatnya lebih keji daripada hewan. Tapi itu ya pendapat anak pribadi ya. Mungkin banyak beberapa manusia yang lebih keji perbuatannya daripada hewan. Ya, dan kita ketahui para jemaah sekalian, ya, agar kita bisa terhindar dari segala fitnah dan mawa syaitan yang ada di pembuluh darah kita, ya, perkuatlah keimanan kita dan ketakwaan kita dengan mentadabburi makna-makna dan tafsir-tafsir Al-Quran sekaligus kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashibu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Telah diserap di dalam hati mereka cintaan menyembah anak sapi karena kekafiran. Emang di dalamnya itu banyak was-was syaitan sehingga menyembah berhala. Ya, ya lihat nih dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa memang ada kaum yang menyembah sapi gitu. Sampai sekarang zaman sekarang kan ada ya pada zaman sekalian. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah amat keji, amat jelek perbuatan tersebut yang telah diperintahkan iman kepadamu. Jika betul kamu beriman. Waktu itu kepada Taurat. Sejelek-jeleknya orang itu salah satunya adalah menyembah kepada selain Allah. Bahkan menyembah hewan. Ya. Maka simbolik-simbolik hewan itu atas dasar apa mereka seperti itu? Ya. Simbol-simbol salib, patung. Ya, mereka tidak kembalikah kepada keimanan kepada Allah? Gak merasa diperingati kan? Bahwa hal-hal yang mereka sembah itu tidak ada keuntungannya. Ya, bukan keuntungan, tidak ada rasa ketuhanannya. Ya. Ngapain menyembah batu gitu ya? Kan kita mikirnya gitu ya para jemaah sekalian. Makanya betul ya, perbuatan Nabi Ibrahim ketika kecil itu ketika menghancurkan berhala itu membuka akal loh. Ngapain kita nyembah benda mati gitu loh. Kasarnya para jemaah sekalian kita mending menyembah Google loh, kasarnya kan gitu ya. Kalau kita bandingkan tapi nggak ada mending ya. Cuma maksudnya batu itu ngapain gitu loh. Dikikis air lama-kelamaan juga runtuh itu batu. Ya. Ini menunjukkan ya hidayah itu mahal. Bahkan orang yang bergelar panjang pun banyak gelarnya mungkin masih tersesat dengan keimanan dan ketakwaan. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu mungkin kita bisa bahas ya para jamaah sekalian pada pertemuan pagi hari ini. Yang mana insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan setelahnya kita akan bahas beberapa pembahasan ya tentang hari akhir. Ya, dan ini masih muqaddimah insya Allah. Ya, nanti tentu ya karena tidak lepas dari menerima kritik dan saran. Ya. Misalkan ya kita mau ganti pembahasan boleh gitu ya. Misalkan Ustadz ini terlalu lama mukaddimah kita ganti ke kitab kedua langsung tentang alam barzah juga boleh ya. Hmm. Ya tentu iktirah dan juga masukan dari para jemaah yang anak tunggu ya mungkin di grup atau japri kepada anak pun nggak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab ya mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini ya. Mungkin tafadhol bagi para jemaah sekalian yang ingin bertanya menyampaikan sesuatu untuk didiskusikan tafadhol para jemaah sekalian ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Neneng ya. Tafadhol Nah, Ustadz, saya sedikit mau bertanya, Ustadz, mengenai apa? Agak bingung sih, Ustadz. Oh ya nggak Mudah-mudahan apa-apa. Ustadz tetap sehat, ilmu yang diajarkan selalu bermanfaat buat kita semua, Ustadz. Amin, amin, ya Hmm. Rabbal. Ya, mengenai zakat mal, Ustadz, sama puasa orang tua yang kadarullah, eh, saya kan juga mengenal apa namanya sunnah dan mengenal Islam ini baru-baru ini aja. Terus walaupun bukan baru-baru banget, cuman ya Hmm, untuk 15 tahun kebelakangan inilah. Nah, ya. kemudian saya baru dengar kemarin itu mengenai apa untuk
mengganti puasa orang tua karena walau alam saya tidak tahu apakah beliau itu menjalankan puasa tersebut selama di bulan Ramadan ataukah hanya nggak tahu lah pokoknya karena kita sudah jauh semua kan ya Ustadz Hmm. ya. Nah terus kemudian itu katanya kita anak harus menggantikan puasa pada buat orang tua kita karena orang tua kita itu kan khawatir tidak menjalankan puasa Ramadan tersebut. Terus yang kedua mengenai zakat mal. Zakat mal itu katanya kalau apa orang apa kita belum punya rezeki kata di atas 100 juta itu kita harus mengeluarkan zakat mal itu. Nah, zakat mal itu apakah kita harus mengeluarkannya setahun sekali pas di bulan Ramadan sekalian dengan zakat fitrah ataukah kapan saja Ustadz? Dan kita serahkannya itu, kesalurkannya itu kemana Ustadz gitu loh. Syukron hanya itu aja sih Ustadz. Oke, ya. Insya Allah ini mungkin tentang puasa dan zakat mal ya, Umi ya. Bismillah. Ana masih ingat pendapat Syekh Soleh Fauzan. Ya, karena Ana mazhabnya Hambali, Umi. Jadi ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Bang, Imam Ahmad bin Hambal. Safir, saya bermazhab Hambali. Anda Hambali, Om. Karena kita panah Hambali kebanyakan. Dan Syekh Soleh Fauzan, ya, Anda banyak merujuk beliau dan beliau Hambali juga. Nah, kalau dari Imam Ahmad bin Hambal, ya, pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kewajiban anak atau kerabat untuk mengganti puasa orang tua itu sunnah muakkadah. Ya, bahkan ada yang nggak disunahkan. Contoh, ya, ketika orang tua wafat tapi karena sakit. Jadi pas puasa yang ditinggalkan itu bukan karena nggak mau puasa tapi karena sakit itu dibayar fidyah aja. Bayar fidyah. Misalkan puasanya 15 hari nggak puasa karena sakit. Bayarnya 15 hari, satu hari itu seperempat mut ya. Seperempat mut itu sekitar, kalau tahun lalu itu Anda lihat di website Rumah Iso itu 20.000 per hari. Ya, 20.000 per hari. Ya, untuk satu kali makan orang. Gitu ya. Nah, itu untuk yang sakit ya, atau misalkan ya orang tua yang sudah tua renta dan mohon maaf ya, akalnya doyif ya. Dalam hadis itu akal doyif itu akalnya lemah, ajus gitu. Itu boleh ganti fidyah. Yang kedua ada golongan yang safar ya. Nah, kalau safar ini baru perdebatan ya, ketika orang tua safar misalkan terus sengaja nggak puasa kan boleh gitu. Nah, tapi ketika belum mengkodok, nah, qadarullah sudah wafat. Nah, itu maka anak sangat-sangat menganjurkan gantiin. Kalau misalkan safar atau ya safar ya, khusus safar. Ya, terakhir golongan yang menyusui. Tapi jarang lah masa orang tua yang menyusui. Ya. Kalau menyusui bayar fidyah juga nggak apa-apa. Nah, maka dilihat tadi nggak puasa itu kenapa orang tua? Yang kedua, kita tahu nggak orang tua kita puasa dengan jelas berapa hari? Itu Nah, kalau misalkan kita nggak tahu secara jelas orang tua nggak puasa berapa hari, ya, secara ilmu usul fikih nggak perlu diganti. Kenapa? Karena kalau orang sengaja meninggalkan kewajiban yang fardu ain ini, yang setiap manusia wajib, ya ini pendapat lagi, ya, itu nggak perlu diganti, Orang sengaja ninggalin sholat nggak perlu diganti. Orang sengaja ninggalin puasa nggak perlu diganti, tapi dia dosa besar. Nah, gitu, ya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, insya Allah sudah jelas, ya. Nah, insya Allah yang jawab untuk soal pertama ya. Jadi kalau Anda pribadi lihat, tadi kan umum nggak jelaskan kan kenapa orang tua nggak puasa. Kalau sakit benefit dia aja. Tapi kalau misalkan sengaja dan kita nggak tahu jumlahnya nggak masalah gitu. Tapi Itu yang saya dengar, ulama dari Ibnu Qudamah lebih tepatnya cari hidup dari itu mana. Hidup itu, menjelaskan bahwa kalau kewajiban yang fardu ain sengaja ditinggalin gue itu nggak mesti perlu dibayar. diganti ya. Karena itu udah termasuk dari dosa dosa besar ya. Nah, Pertanyaan kedua ya. Oh, bentar lebih Ustadz yang Afan. Jadi kalau walaupun yang bisa kita dihitung.
misalkan ini kan kita memang kita tidak tahu berapa banyak apa jumlah puasa yang tidak dijalankan oleh orang tua kita. Terus kemudian karena kita baru dengar itu kita pengen supaya orang tua kita jangan terhalang supaya dia nggak masuk surga gitu loh. Oh ya, Eh, katanya sih anak wajib mengkodokkan puasanya. Cuman saya bilang, nah ini dia seperti Ustadz tadi bilang, kalau kita tidak tahu jumlahnya, ya kita nggak apa-apa, nggak nggak membayar utang puasanya itu. hmm. Nah, terus itu seperti apa tuh Ustadz? Kalau kita banyak kekhawatiran karena dari kemarin tuh gimana ya gitu loh. Saking kita pengen ini orang tua kita juga ikut masuk surga dan kumpul sama-sama kita di surganya nanti Ustadz. Oke. Jadi kita udah di luar ranah yang namanya mengganti ibadah, Om. Karena gini, orang ganti ibadah kalau nggak tahu jumlah aja kan goror, Om. Goror itu maksudnya nggak jelas gitu. Gimana kita mau gantiin? Oke, itu udah di luar ranah itu, Om ya. Sekarang untuk kita bisa menutup ya kekurangan-kekurangan ibadah orang tua gimana? Ingat, Om, ada 3 amal jariah yang tidak akan putus setelah orang itu wafat. Shadaqatun jariyah, ilmun nafi, waladun soleh. Kita berusaha menjadi anak yang soleh kepada orang tua. Dengan apa? Doa. Kita boleh hadiahkan kepada kedua orang tua yang sudah wafat itu dengan sedekah. Boleh. Sedekah. Alhamdulillah ta'ala demi orang tua dia lebih mudah. Biarin. Minimal alam barzakh lebih mudah. Nanti dihisap lebih mudah. Mizan lebih mudah. Gitu ya. Jadi dengan sedekah boleh. Boleh dengan sedekah. Bahkan kalau kita mau hadiahkan kepada orang tua kita sedekah jariah boleh. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid atas nama rahimahullah orang tua saya misalnya. Boleh. Sedekah kepada yang wafat boleh. Boleh. Nah, terlebih lagi kepada dari anak yang soleh. Nah, Coba terjawab Om ya. Nah, Nah, Ustaz, syukron Ustaz. Berarti nah, yang kedua, Bang. sisa kedua nih yang Nah, mengenai yang kedua zakat zakat mal. mal. Ringkas ya. Jadi pertanyaan umum ini soalnya kayak semuanya zakat mal nih. Zakat mal syaratnya dua. Nisab, haul. Nisab itu apa? 85 gram emas. Jadi bukan 100 juta, 85 gram emas di zaman sekarang. Ketika udah sampai 85 gram emas, hitung. Misalkan ya, punya 85 gram emas di 1 Januari. Kalau itu bertahan, nggak kurang dari 85 gram emas selama 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakat mal 2,5%. Paham ya? Nisabnya 85 gram emas, haulnya 1 tahun. Nisab itu batas minimal 85 gram emas. Haul itu masa 1 tahun uang itu menetap. Ya, jadi uang yang Nah, ditimbun, yang kita simpan, kalau udah setahun dan lebih dari 85 gram emas, wajib dikeluarkan 2,5 persen dari harta yang kita timbun. Hmm. itu nggak termasuk harta keseluruhan kan Ustaz? Misalkan Terus itu hanya hanya emas aja kah, ataukah keseluruhan dengan harta benda yang kita miliki tidak? keseluruhan, para ulama sudah mengkiaskan segala bentuk yang ditimbun dan itu bisa menghasilkan uang, bukan uang, menghasilkan sumber daya kehidupan harus dijadikan zakat. Contoh rumah, kalau nggak ditinggalin dan harganya lebih dari 85 gram, mas, nggak ditinggalin ya. Kalau dikontrakin beda, karena ditinggalin. Atau kita titip orang tinggal itu nggak di masuk zakat. Nggak ditinggalin, zakat. Motor, mobil mewah, nggak dipakai setahun, zakat. Apalagi yang 85 gram bisanya ya, Gucci gitu ya misalkan ya, atau perhiasan gitu ya, tapi nggak dipakai 85 gram emas 2,5% setahun keluarin 2,5%. Tapi kalau emas dipakai oleh perempuan kan boleh, perempuan pakai emas boleh, perhiasan boleh bagi perempuan, nggak zakat. Walaupun 85 gram emas silahkan pakai tuh emas 85 gram di leher gitu ya, tapi nggak masuk zakat karena dipakai, asal dipakai nggak apa-apa, asal digunakan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dipakai ditimbun, kecuali zakat penghasilan. Nah, itu beda tuh. Hmm. Kalau misalkan dia Jadi gini penghasilan Ustaz, berapa, mungkin ya, ah, ah.
Oh ya, jadi gini Ustadz, jadi akumulasi keseluruhannya itu total sama seperti harga 85 gram emas Ya, baru apapun itu. dikeluarkan zakat mal. Ya, Apapun itu. apapun itu. Misalkan seperti Ustadz bilang tadi, kalau motor kita nggak, kalau dipakai kita nggak dikeluarkan. Rumah kalau tinggalin kita nggak dikeluarkan. Kalau Nah, misalkan rumah yang kosong baru dikeluarkan zakat zakat malnya gitu malnya. ya Ustadz ya. Ya, Oh, oh jadi diakumulasikan keseluruhan dari tabungan, rumah, kendaraan yang tidak dipergunakan itu ya Ustadz. ya, bukan satu jenis. Seluruhnya, Oh, keseluruhan. Tapi keseluruhan. sama seperti timbangan emas 85 gram. Ya, misalkan ada rumah, mobil, motor, eh, semuanya nggak dipakai dan semuanya nyangkut 80 emas ya, 2,5% dari semuanya. Nggak satu-satu, Oh, Om. Nggak satu-satu. oh, iya iya. Ya, Termasuk dengan tabungan juga dan lain-lain itu semua iya, diakumulasikan jadi satu. iya. Oh, Misalkan emas 45 gram, tapi punya uang tunai yang nggak dipakai di bank, tabungan yang nggak dipakai, Om ya. Kalau misalkan, oh ini ntar dipakai buat kuliah gini-gini, nggak perlu. Ya, tapi kalau misalkan hmm. nggak dipakai dan itu nyampe juga misalkan 40 gram tuh, kalau dimasin, oh jadi kan 85, dua-duanya keluar 2,5, digabungin. Hmm. Ya. Itu satu haul itu nanti berarti apakah berbarengan nanti dengan sama dengan zakat fitrah atau gimana Oh Ustadz? enggak, Enggak ya? nggak Apa kita harus. hitung per tahun? Oh, enggak Setahun, harus. pokoknya setahun. Setahun Oh. ngeluarin, setahun ngeluarin, setahun ngeluarin. Ya, Dan tapi zakat nggak mal itu apakah kita harus itu Ustadz kita harus ucapkan setelah kita serahkan atau bagaimana Ustadz? Apa kita yang bilang menerima harus tahu itu boleh zakat kasih? mal. Oh, Seperti fidyah, gitu. Om. Fidyah kan juga gitu. Ya, yang menerima harus Hmm, tahu ini fidyah. Ya, karena paham, akad harus paham. jelas, Om. Akad harus jelas. Hmm, Kenapa? Karena nggak semua golongan boleh menerima zakat mal dan fidyah. oh gitu. Iya, Nah, kan yang cuma tujuh berhak golongan itu. menerimanya siapa aja nih zakat mal sama fidyah ini Ustadz? Ah, ntar ada share di ayatnya dong ya. Orang-orang miskin, orang fakir, mu'allaf, orang bersafar yang kehabisan bekalnya, ya. Mu'allaf atau qulubun itu kan mu'allaf ya. Dengan orang-orang yang eh, punya hutang tapi memang nggak bisa bayar, dia udah usaha, ya. Nah, itu baru 5 tuh ya. Nah, dua lagi tuh nanti ada share deh ayatnya di grup Om ya. Insya Allah. Oh, nah, Ustadz. Ya. Ya, Ustadz paham. Tapi kesemuanya itu kita bisa nggak misalkan gini dalam bulan ini kita misalkan totalnya keseluruhannya itu 85 gram emas itu terus kita kasihnya nyicil gitu nyicil dalam artinya kita kasih ke sini masjid ini terus kita kasih Oh, sama apa nggak bisa ya? boleh, boleh, nyicil boleh. Maksimal setahun lagi. Jadi maksimal kan haulnya setahun. Nanti kasih Ya. jangka setahun lagi boleh bayar Om. Itu nyicil boleh. Boleh Hmm. sampai setahun ke depan tuh boleh. Tapi nggak boleh lebih dari setahun tersebut. Hmm. Nah, nanti Paham, setelah Pak. cicilan terakhir itu lunas, nah itu masuk lagi baru permulaan haul. Hmm. Nah, Nah, jelas jelas Ustadz. oke. Yang tadinya bingung sekarang udah jelas. Ya nggak apa Om. Nanti tanya lagi nggak apa. Syukran Ustadz, Ya, di Puan. luar tema nih Ustadz. Ya nggak khair nggak apa Om. Ya, Puan wajah zakila kan ya. Wallahu alam ya itu yang selama ini Ana tahu. Tapi kalau mungkin dari jamaah yang lain nggak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om. Ya, tafadhol. Ustadz mau nanya yang lanjutan dari Bu Neneng tadi, kalau untuk sedekah atas nama orang tua, apa kita harus menyebutkan namanya ke penerima? Contohnya kalau kita lagi ada bangun masjid nih Pak Ustadz ya, Hmm. akan bersedekah atas nama orang tua. Kita harus sebutkan apa kita cemplungkan aja di kotak-kotak yang tersedia gitu Pak Ustadz. Oh, kalau bukan Dan wakaf nggak perlu. itu sedekah buat orang tua. Ya, kalau sedekah doang niatin aja dalam hati. Oh, nggak usah disebutkan, nggak dilafalkan ya Pak Ustadz ya. Enggak. Kalau niat ibadah nggak semua dilafalkan Om. Enggak, Oh iya, bukan gitu. Semua ibadah niatnya nggak dilafalkan, kecuali haji dan umroh doang. oh iya, jinak umrah. Ya, ya Nah, Pak Ustadz. kenapa wakaf itu perlu ada kita tulis rahimahullah, misalkan bapak siapa atau ibu siapa? Karena harus jelas siapa pemberi wakaf, siapa penerima wakaf, siapa yang nazir penanggung jawab. Kalau akad dalam hati ini buat orang tua saya, sudah.
Oh iya, kan Ustaz. Ustaz Ya, mau tanya satu lagi. Yang tadi ya. Al-Baqarah ayat 280 kan masalah hutang. Kalau kita kita menghutangkan kepada seseorang dan kalau orang kita kasih tenggang waktu dan katanya kalau yang katanya ayatnya menyebutkan kalau kita mensedekahkan itu lebih bagus gitu Pak Ustaz ya. Ya, ya Yang betul. Al-Baqarah Ya, di 280. tengah ayat ya. Ya, terus tadi saya mau nanya lagi masalah kalau ada seseorang yang berhutang sama kita, tapi banyak orang yang berhutang. Maksudnya kita punya investasi nih Pak Ustadz, dan Hmm. dia menjual investasinya tanpa sepengetahuan dari anggotanya dan uangnya itu banyak gitu yang menginvestasikan di situ dan kita berusaha menagih dan supaya dia berusaha membayar utangnya. Itu kan kalau ada yang ikhlas ada yang tidak ikhlas itu gimana Pak atas untuk seseorang? Apa kita harus tetap nagih terus menerus walaupun dia udah diam saja atau gimana Pak Ustadz? Usaha kita maksudnya usaha kita yang memiliki investasi di usaha tersebut gitu Pak Ustadz. Oh ya, Bismillah, itu hutang Om. Hutang itu jangan bentuk hanya misalkan uang kertas saja, tapi ya investasi juga hutang. Ya, bentuk misalkan kita punya usaha seperti tadi Om, tiba-tiba dijual secara sepihak dari beberapa pemegang, bukan pemegang saham ya, beberapa yang kerjasama gitu. Nggak boleh seperti itu. Itu menyalahi akad Om. Ya, Pertama terus nggak ada itu keriduan, kedua goror ya. gitu. Itu Oh ya, itu nggak ada kejelasan akad kayak gitu, nggak boleh salah satu pihak kecuali dia sebagai misalkan pihak manajemen yang sudah diakad di awal, ini semua saya urus ya, dan semua yang investor harus ridho dengan keputusan saya. Itu beda, berarti dia sudah punya wewenang. Tapi kalau dia bukan punya wewenang, nggak boleh dijual secara sepihak. Itu zolim, itu dia ngambil hak orang lain dan itu utang ya, boleh tuntut itu kalau di pengadilan dia bisa kalah. Itu bayar utang plus dendanya halal. iya Ustadz. Ya. Kita wajib menagih Pak Ustadz ya, karena banyak yang Bukan menjadi wajib boleh, lebih tepatnya boleh. Nggak, kalau kalau mau ikhlaskan ya hadza khairul lakum kan. Ya lebih baik. Tapi kalau misalkan berat, ya namanya nggak ikhlas. iya. Ya udah, jangan jangan Terus ini apa ya, kalau nggak ikhlas ngomong aja nggak ikhlas, nggak apa, tagih tagih, untuk kalau nggak mampu ya sudah. untuk ancaman untuk ancaman seorang yang seperti itu apa ya Pak di akhirat ya? Maksudnya dia udah tahu dia menjual hak bukan haknya dia, Hmm. terus kita minta tagih dia kayak menjolimi kita Hmm. anggotanya, terus ancaman dia di akhirat ada di ayat berapa ya Susat ya? Itu Ada hadis surat Om, di surat. Oh hadis. hadisnya di surat ya? Iya, nanti Anda cariin ya Om. Ya. Ingatkan lagi Iya, ya, ini karena banyak yang nitip nih, nah takut lupa. iya. Rasulullah Soalnya SAW menyampaikan, ya. tidak ada satu daging haram dalam tubuh manusia, hambaku kata apa, kaumku, kecuali tempatnya di neraka. Itu pertama. Yang kedua tentang kontoroh, ya, dalam tanda ini di tanda-tanda hari akhir juga ada dalil itu. Segala kezoliman akan dimurnikan sebelum mereka masuk surga. Jadi kalau penduduk surga mau masuk surga, masih ada kezoliman, dikisas dulu. Oh, Itu dua dalilnya tuh. Itu sebagai pemperingat ya tentang kezaliman orang. Umi. iya. Kalau di Kansas kan di negara Arab. Kita kan Iya. nggak ada ya. Terus Kalau di mau nanya, neraka bukan di kisos, itu namanya sudah full azab. Tapi naudzubillah ya, tetap kita doakan yang terbaik. oh di Quran nggak ada di ayat berapa itu nggak ada ya pasal yang masalah hutang piutang itu Oh, yang tampi utang kalau ada. ya Itu di maksudnya yang ayat 283 itu udah plus peringatan itu. Ya, Al-Baqarah 283 ya. 283. Ya, Silakan Islam Umum Ustaz. boleh lihat. Apaan ya Umi Ya, ya? ya sekarang Ustaz. Ya. Apaan? Wa jazakillah khairan. Tafadhol, mungkin tadi ada satu lagi yang ingin dari Bu Titi, apa? Tadi yang open mic tuh. Allah alam bisawab ya. Itu pendapat dari Anda yang bisa Anda usahakan. Nah, terakhir nih ya, insya Allah dari chat Zoom. Bismillah, Afan Ustadz, kalau emasnya digadaikan, digadaikan. Nah, digadaikan tuh sebagai jaminan gitu, Om ya, maksudnya ya. Dari apa Zoom user ini, dari siapa nih, anak nggak tahu nih, ya. Kalau Mungkin digadaikan, apa Ustadz mungkin digadaikan itu sekarang kan di pegadaian kan menerima kalau misalkan kita nggak ada emas Ustadz. Mungkin seperti itu. nah, kalau gadai emas, kemudian jadi, mana agak kurang paham maksudnya, digadaikan. Tergantung, Om. Jadi gini, yang penting hakikat emas itu masih punya kita nggak? Tapi kalau misalkan itu sebagai barang jaminan,
ya masih punya kita, ya itu termasuk dari zakat juga. Ya, intinya eh, itu masih punya kita nggak, walaupun memang itu sebagai barang jaminan tuh gadaian, tapi kalau itu masih punya kita dan itu hak sepenuhnya kita yang masih mengelola, tetap kena zakat. Nah, insya Allah gitu Om ya, terjawab insya Allah Om ya. Nah, Allah alam bisawab ya. Itu mungkin yang bisa Anda usahakan Om ya dari diskusi pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya ya tentu karena kekurangan ilmu Anda pribadi. Ya, mungkin kita cukupi ya, insya Allah Om ya. Kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi ini, insya Allah Om ya, para jemaah sekalian ya. Nah, insya Allah iman kita tempuh menjadi amal jari si Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah SAW dengan kalian dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan maju di pintu surga dengan derajat yang tinggi-tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, Anastafi ya, Pak Dimas sekalian, Anda minta maaf bila kekurangan atau kekurangan dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya, Anda minta maaf sekali lagi. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, nah, nakhtatim tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.